Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku, Winda Brilian. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau masak dua menu sederhana, menu rumahan, ikan lele sambal hijau dan tumis daun pepaya. Nah, untuk ikannya sendiri ini itu penggorengan yang pertama. Tadinya minyaknya juga udah panas, langsung aja ikannya kita goreng. Sebelum masuk ke penggorengan, ikannya terlebih dahulu tadi aku marinasi, dan untuk perbumbuannya itu bawang putih, bawang merah, ketumbar dan sedikit bubuk kunyit. Nah, sembari menunggu penggorengan pertama, aku mau panen daun pepaya nih teman-teman, di belakang rumah aja sih. Nah, untuk ikan lelenya aku masak 3 ekor dan aku potong kecil-kecil supaya dapatnya banyak, dan aku goreng garing. Ini dia daun pepayanya yang aku panen di belakang rumah. Nah, untuk ikan lelenya aku potong kecil-kecil supaya gampang masaknya gitu dan garing. Soalnya Pak suami juga nggak suka kalau semisalnya ikannya itu nggak dipotong-potong atau utuh 1 ekor gitu dimasak. Pak suami itu kurang doyan gitu ya teman-teman. Nah, kalau dipotong kecil-kecil gini dan garing, Pak suami itu lebih suka gitu. Makanya aku potong kecil-kecil, soalnya ikannya juga gede-gede gitu 1 ekornya ya teman-teman. Geli gitu kalau makannya 1 ekor gitu besarnya ya teman-teman. Nah, di sini juga aku lagi petik-petikin daun pepayanya. Aku cuci bersih sebelum aku rebus dan aku masak nanti. Nah, di sini jangan salfok, di sini juga ada hiburan sedikit ya teman-teman. Ada Adik Rayanza di sini yang menemani ibunya lagi masak. Nah, di sini pas lagi aku mencuci daun pepayanya, aku letak sedikit garam ya, agar kuman-kuman atau yang namanya binatang yang kasat mata dan yang pastinya lebih bersih dan steril. Nah, untuk ikannya udah garing dan mau aku entas gitu, mau aku angkat dari penggorengan. Oke, di sini lanjut untuk penggorengan kedua. Ikannya langsung aja kita cemplungin ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk ikan lelenya pas waktu mau menggoreng itu ya, terlebih dahulu kasih tepung terigu ya, supaya minyaknya itu nggak meletus-meletus dan mengenai kulit. Nah, teman-teman, di sini lihat kan minyaknya itu menciprat ke sana ke sini dan mengenai kulit aku juga loh. Alhasil habis masak, aku lihat tangan aku yang terkena cipratan minyak panas tadi menggelembung teman-teman. Nah, di sini lanjut aku mau rebus daun pepayanya. Di sini ada tips sedikit dari aku supaya mengurangi rasa pahit dari daun pepaya. Aku menggunakan 2 sendok baking powder. Nah, masukkan aja langsung air, lalu larutkan gitu si baking powdernya, langsung aja ke wajannya juga nggak apa-apa, atau larutkan terlebih dahulu di dalam cangkir gitu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku masukin daun pepayanya. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya atau para sahabat di sini atau teman-teman para bunda-bunda yang bertanya apa nggak pahit tuh daun pepaya, ya pahit lah ya. Nah, dan untuk si baking powdernya tadi tidak untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepayanya, tapi setidaknya mengurangi rasa pahit. Nah, rasanya itu nggak begitu pahit setelah dimakan teman-teman, jadi nyaman aja gitu di lidah ya, nggak begitu pahit. Nah, teman-teman para bunda-bundi yang lagi kepengen nih masak daun pepaya, boleh nih diikut cara dan tips aku supaya mengurangi rasa pahit di daun pepayanya. Bagi yang udah biasa makan lalapan daun pepaya mentah, ya pasti udah terbiasalah dengan rasa pahitnya ya. Dan bagi yang kepengen masak tumisan atau pengennya dibikin buntilan daun pepaya gitu ya, atau kepengen rebusan daun pepaya yang nggak tahan dengan rasa pahitnya, boleh nih teman-teman ikuti tips dan cara aku ini. Nah, untuk perbumbuan daun pepaya yang udah aku rebus tadi, aku menggunakan bahan-bahannya yaitu bawang putih, bawang merah, ketumbar dan sedikit bubuk kunyit.
Dan semuanya aku tumbuk halus, aku haluskan dengan menggunakan ulekan dan aku tumis-tumis sehingga harum. Nah, setelah harum baru aku masukin daun pepayanya dan aku letak sedikit micin, garam dan sedikit santan biar rasanya itu lebih gurih. Nah, teman-teman boleh boleh jadi ide masakan teman-teman di rumah juga nih kalau ada daun pepaya di rumahnya atau di depan rumah, atau maksud aku tuh ada di tanaman rumahnya. Nah, ini dia untuk menu pertama udah siap, tumisan daun pepaya hijau. Dan di sini lanjut aku mau mempersiapkan perbumbuan untuk sambal ikan lelenya. Nah, di sini aku menggunakan cabai hijau, bawang putih, bawang merah, dan udah itu aja ya teman-teman. Dan ini mau aku blender. Nah, sebelumnya aku mau potek-potekin dulu nih cabai hijaunya. Teman-teman di rumah lagi pada masak apa nih untuk makan siang? Kalau aku ini masakan aku ya gini, masakan kampung, masakan sederhana ya, masakan rumahan gitu teman-teman. Ya, ibu-ibu rumah tangga pasti rajin kalau yang namanya ke dapur ya, pasti rajin yang namanya masak-memasak. Dan yang gak rajinnya itu ketika magernya datang. Apalagi dualah itu kemungkinan bahan dapurnya udah habis atau magernya yang kumat. Biasalah ibu-ibu rumah tangga ya, kadang-kadang kegiatannya itu bukan itu aja, bukannya sekedar beres-beres rumah. Bahkan kalau ada anak kecilnya lagilah riweuh ya, lagilah ribet. Lagilah rempong kalau yang namanya ada anak kecil kayak aku ini. Terkadang habis nyuci, menjemur, udah habis menjemur, datang pula penantian lipatan kain. Dan ketika selesai semua pekerjaan rumah sudah beres, waktunya anak tidur, kepengen tidur, anaknya bangun. Ya begitulah ya dilema ibu-ibu rumah tangga ini. Nah, nggak terasa nih udah selesai masakan aku, masakan sederhana, ikan lele sambal hijau dan tumisan pepayanya. Assalamualaikum, bye bye.